berapa? 40. Tapi sebelum beliau kawin dengan Siti Khadijah itu, beliau sudah pengetahuan. Karena apa? Rasulullah ketika umur 20 tahun sudah ada kerjasama dagang dengan Siti Khadijah. Berarti Khadijah umur 35, Rasulullah umur 20, sudah saling kenal. Perilaku, tingkah laku, akhlak, karakter sudah saling kenal. Sehingga ketika berdua ini jadi jodoh, ada jadi masalah. Ini kakak makanannya kenal 2 jam dengan sos. Jadi bahaya. Pas kita jatuh kalau mau orang dari ialah bahasa Solo dulu. Ini kita bisa Solo lagi kan? Jadi ya. Pas sekali jadi datang orangnya arah hibak. Anu lukisan di awak-awak, sudah jadi. Nah, berjalanlah pernikahan ini suka duka dilalui oleh Rasulullah. Tapi kehidupan Rasulullah dengan Siti Khadijah luar biasa. Ternyata di dalam Siti Khadijah itu cerita yang menyakitkan. Ada kan? Kisah yang menyakitkan. Ada, sedih. Semuanya kisah gembira. Berarti kehidupan Rasulullah dengan Siti Khadijah bagaikan taman zoro. Nah, coba lihat di lembaga anak-anak lihat. Karena ada tumburan, kami ada harmonis dengan orang tuanya, sama saling kerjasama, harmonis. Bang Haji Adur harmonis non pian mengatakan Islam merah kumpulan kita lah ya apa nama kumpulan awak aja kan ada aman awak aja kok kumpulan macam ini bang mbak boleh apa makanannya bang adanya ada ini bang awak kan kumpulan awak aja kalau kumpulan kesukaan makanan. Jadi abang guru baru ini paling setuju bila majelis itu disidang karena makanan itu menggembirakan. Jadi salah satu dari amanah jadi hidup ini di sini jangan sakit hati. Satu, hidup ini gembira. Yang kedua, ibadah. Ibu jadi biar sugih, yang penting gembira hidup. Ketimbang susah itu sakit hati. Ya, maka susah sakit. Mana susah, mana sakit hati, bakal ibu lagi bini, anak diomeli. Pas jadi guru Rodatul Anfal sampai ke sekolahan lawang pemuji lambat tukang puji datang dia aku sudah di dokter sini. Kenapa? Bawaan sakit di bawah sakit. Siti Khadijah itu tidak pernah menyakiti hati, selalu menghibur Rasulullah SAW. Ini satu. Dengan selalu menghibur hati itu, maka hati orang selalu bergairah hidupnya. Anak-anak kita jangan bersekongkol, jangan dimarahi, senangkan hatinya. Karena bila senang hatinya, otaknya. Bila jadi marahi untuk nah dia hati-hati jadi bidadari di sana. Jangan sampai membuka mengunjukkan kepintaran anak kita, tapi harus membuka. Kenapa? Disenangkan. Tuh. Jadi ketika Siti Khadijah hidup dengan Rasulullah, hati Rasulullah selalu senang, gairah untuk dakwah luar biasa. Seluruh harta Khadijah dikorbankan. Kehidupan jalannya meninggal Siti Khadijah. Satu yang menjadi tolak punggung Rasulullah itu. Yang kedua siapa? Abu Thalib pamannya Rasulullah. Yang memelihara Rasulullah sejak umur 9 tahun. Rasulullah 2 bulan dalam tahun itu meninggal. 6 tahun meninggal abang. Kemudian 8 tahun meninggal ayah.
Timba itu dihadapi oleh Marina menjadi. Itulah masa-masa Rasulullah dalam keadaan berbangsa. Dua orang inilah yang selalu mendukung dan menghibur Rasulullah SAW. Nah, jadi dia jadikan diri dia ini model Khadijah dan Abu Thalib di dalam hibur anak-anak, dukung anak-anak. Jangan disakiti. Bila dia disakiti, berarti dia kecewakan Abang Guru Sokopol. Dia kok guru loh jadi. Abang Guru Sokopol menangati. Ya mama mayi, apalagi sampai masuk ke apa komisi perlindungan perempuan dan anak. Itu laporan kan sampai ke telinga ulun dia. Siapa aja? Ulun hanya PLD-nya aja udah dapat laporan. Sampai pulang kan, hanya PLD dulu lah. Belum ada lagi. Halo sudah. Lalu ini sampai ke kader. Ini bagaimana dia Pak Kader? PLD mengatasi ini ya. Aduh, dia nampun gara-gara kami namanya. Pengawas dompet juga datangnya. Ya Allah, ini ada. Sekarang ini udah mahal. Jadi kalau kita jalankan bentuk keislaman ini, insya Allah kita tidak bermasalah. Insya Allah. Nah, setelah ini jalan, Rasulullah mengalami ini. Nah, inilah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin bertemu dengan Rasulullah. Kenapa jadi sampai demikian upahannya? Karena begitu kuatnya tawakal Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh perjuangan Nabi, seluruh masalah yang dihadapi Nabi dihadapi oleh beliau dengan betul-betul mulus, tanpa ada rasa duka cita, tanpa ada kesal dengan Allah, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadiahnya. Jadi bala itu bukan kesakitan, bala itu bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan masalah, tapi itu adalah sebagai ujian untuk kita dapat meraih kesuksesan. Jadi segala bentuk masalah-masalah itu sebenarnya itu bentuk dari supaya kita sukses. Lihat Rasulullah, kesuksesan Rasulullah itu disebabkan karena sebelumnya Nabi mengalami masalah-masalah. Tapi yang penting kita hadapi dengan baik. Akhirnya apa? Malaikat Jibril dikirim untuk menjemput Rasulullah. Sebelum Rasulullah dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah dibawa oleh Malaikat Jibril ke samping sumur Jannah. Dia operasi dari Rasulullah. Itu memang ada di hadis Bukhari. Nah ini bagaimana dia menceritakan anak operasinya kan karena pakai latih, karena pakai gunting. Paling kita bisa mengatakan kepada anak itu adalah urusan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa bisa saja mengoperasi tanpa alat. Buktinya kan Rasulullah tanpa alat operasi. Dikeluarkan darah hati Rasulullah. Nah ini pun kalau pianon anak-anak nang Tuhan bingung, hati dikeluarkan, dibasuh ya, kemudian dipulihkan pulang aja. Ini cuma pakai saja jangan buat sangat. Ayo biarkan ya, dari sini dia belah ya, baik itu dia ambil habis dia keluarkan ya, besok masukkan pulang ya. Kenapa caranya itu? Lah itulah kekuasaan Allah. Jadi ini bukan hati yang berbentuk seperti yang kita pikirkan bentuk jasmani yang anda kaji sebelah sini itu limpa namanya. Tapi hati yang merasakan senang, gembira, sedih, ya adalah gimana katakan itu. Coba. Sakit benar hatiku ya. Padahal di sini kita ada hati. Sakit benar hatiku. Sasak datang aja. Ayo. Nah, kadang orang yang masak nggak kesini kan? Lah kasih di sini.
Nah itulah sebagian bentuk dari rohani kita. Nah hidup di dalam tubuh kita nih, ya rohani kita tuh, ya hati kita. Jadi rohani itu kalau ingin menghadap Allah perlu dibersihkan. Nah, pelajarannya apa kan? Abi jadi harus dibersihkan karena ingin menghadap Allah Taala. Badan kita harus bersih dari najis. Kalau pakaian kita harus bersih dari najis, tempat sembahyang kita harus bersih dari najis. Demikian juga kita harus bersih dari hadas kecil besar. Itu adalah seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwa ingin menghadap Allah Taala perlu kebersihan jiwa, perlu kebersihan roh, yang disebut dengan spiritual question. Ya, jadi bukan inteligensi saja, bukan sosial saja, bukan emosional saja, tapi juga perlu spiritual juga agama. Jadi itu bagian dari keagamaan. Karena rohani yang kau mencapai ini adalah keagamaan. Keyakinannya kepada Allah, berimannya kepada Allah, kebaikannya kepada itu bagian pertama dari isi rohani tersebut. Setelah diisi kalau misalnya ada Rasulullah dengan iman, Islam, yakinan, wa hikmatan. Jadi hidup ini rohani kita harus diisi yang 4 macamnya. Satu dulu, agama Islam, ketundukan kepada hukum Allah. Nah, pian bisa-bisa jatuh aja. Apa caranya madahilon anak-anak pian supaya tunduk Islam? Islam itu tunduknya lelah rukun Islam, bersahadat, sembahyang, puasa, zakat, naik haji. Itu adalah bagian untuk menyatakan bahwa dia tunduk sebagai hamba Allah. Lalu itu dalam Islam namanya. Jadi Islam itu menyerahkan diri tunduk dengan apa yang sudah ditetapkan. Iman itu adalah menyatakan dirinya ada memiliki Tuhan dan orang yang diikuti. Oleh itu iman kita dua, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Nah, dari iman kepada Rasulullah ada iman yang lainnya. Allah, Rasul dapat wahyu. Allah wahyunya beriman kepada kitab ada tukang bawa malaikat. Pian jadi pengalaman lalu biar membaca malaikat dihafal. Jibril, Mikail, Israfil, jalan 10 dah. Itu gawian tak, atau gawian ular. Kitab kena. Allah itu mengumpulkan. Jadi sambil kita bercerita Islam biar jangan tonton apa yang sambung pulang mungkin kalau misalnya mereka kan kalau setahunan dia kan mundur paling 5 menit 5 menit berapa jam berapa. Nah kemudian keyakinan ini adalah hasil dari satu keilmuan, 2 adalah pengalaman. Jadi ilmu dan amal itu baru ada yang yakin. Biar yakinlah Tuhan Maha Kuasa. Kenapa ya? Karena Tuhan kudrat ya. Nah, buktinya Tuhan kudrat di mana? Karena kalau kita mengatakan itu harus dengan pengalaman. Mungkin pernah dia mengalami hal yang di luar kemampuan dia, tapi ternyata terjadi. Nah, ingat dia unik kudrat Tuhan. Baru kita mau menyatakan itu kudrat Allah Ta'ala. Kalau sekedar dihafal dengan ucapan para apa dengan mulut saja itu bukan keyakinan, itu hanya teori keyakinan, bukan keyakinan. Nah kemudian hikmah itu apa? Menilai segala sesuatu apapun itu baik semua. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Ya, ketika kita berbicara hikmah, hati-hati kita diisi dengan hikmah. Kita lihat anak-anak yang kita didik itu semuanya baik. Anak siapa kan masuk ke itu karena dia terima Allah. Berarti kan orang memberikan kepercayaan kepada dia untuk memberikan atau mentransfer ilmu atau pengalaman atau didikanlah
kepada pian berat. Berarti kan pian ini percaya kan? Satu nilai baik itu dari orang tua. Tinggal kita memelihara dengan apa namanya, menjaga amanah orang tua. Hikmahnya lah, nilailah semua anak-anak kita nilai. Abah guru bagaimana? Dia sama dengan kita. Dia bapaknya sama, ruhnya sama ruh dari Nabi Muhammad SAW. Jasadnya sama, abahnya kita sama rohnya, yaitu dari Nabi Adam alaihi salam. Bujur? Ana abul arwah jadi wa Adam abul ihsan. Aku adalah bapaknya roh dan Adam itu adalah bapak jasad. Kita anak kita itu sama jasad. Roh kita sama dengan anak kita. Jadi kan udah bakal kalah ya. Betul? Kalau ini yang kalian lakukan, insya Allah anak itu akan mudah menerima apa yang kalian sampaikan. Karena dia anggap mereka seperti itu. Jangan sampai anak siapa ini jarak abahnya jarak, jangan disuarakan lalu itu jarak abang basit itu pembulian sudah. Sudah masuk pembulian dulu. Bila Muhammadiyah anaknya abahnya jarak ya bakal sekali. Jangan lalu. Jangan sampai berikan statement yang tak baik terhadap anak-anak. Ini adalah korban aja. Nya kada anak biji kuitan di penjara takut nih ya. Nah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, jadi kalau bahasanya anak itu sudah putih, kuitannya jadi orang dewasa jadi gitu. Jadi kalau orang tuanya seperti itu, ya Allah, apakah kita yakin bahwa yang ada di dua? Mau dibilang jadi. Tuh ada kisah bahari orang ada betul sampai anak ampang ya. Jujur Pak. Yang salahnya siapa? Mamanya apa? Yang salah siapa? Mamanya apa? Oh iya. Mbak, yang salah siapa? Jago. Salah. Jadi jangan sampai. Jadi coba juga. Kan kita kan ada hasilnya jolong, yang banyak kurang apa hasilnya juga? Iya. Kan udah jolong. Lebih baik dikuncinya.